berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Banyak, silakan duduk kembali. Yang lain juga silakan duduk. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, Bu Mita, silakan berdiri kembali. Berdiri dulu. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah di sini, ya, di sini kalian pernah mengalami pada saat setelah kalian berlari, pernah mengalami terengah-engah? Nah, atau yang biasa kita sebut dengan ngos-ngosan. Setelah kita berlari, apa yang kita rasakan? Ya, rasa terengah-engah atau ngos-ngos. Saat ngos-ngosan, apa yang kalian rasakan? Apakah napasnya lebih cepat atau lebih lambat? Cepat. Bentar ya, napasnya setelah beraktivitas menjadi lebih cepat. Kalau tidak beraktivitas, napas menjadi lebih lambat. Nah, sekarang coba kita tarik napas bersama-sama ya. Tarik napas begini. Tahan, hembuskan secara pelan-pelan. Ulangi lagi, tarik lagi. Hembuskan secara pelan-pelan lagi. Sekali lagi, tarik lagi pelan-pelan. Tahan, hembuskan secara pelan-pelan. Apa yang kalian rasakan? Segar. Ya, segar, juga bisa segar. Nah, saat kita menghirup napas, gas apa yang kita hirup? Oksigen. Ya, gas yang kita hirup adalah oksigen. Sedangkan kita menghembus napas, yang gas yang keluar adalah Karbon dioksida. dioksida. Ingat ya, oksigen itu kita hirup melalui apa? Hidung ya. Kita hirup melalui hidung, oksigennya masuk melalui hidung, diproses menuju ke paru-paru. Nah, setelah menuju paru-paru, nanti di paru-paru itu akan ada terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida ya, sehingga oksigen diserap oleh tubuh, diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Kenapa Ibu kok karbon dioksida dikeluarkan? Ada yang tahu? Karbon
tidak kita keluarkan karena tidak kita butuhkan. Yang membutuhkan karbon dioksida adalah tumbuhan, ya. Tumbuhan mengeluarkan oksigen, kita hirup. Kemudian karbon dioksida kita keluarkan, diserap oleh tumbuhan. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ada namanya tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran ini nanti harus kita capai di akhir pembelajaran, ya. Selama proses pembelajaran ini tujuannya harus tercapai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, ya. Yang pertama itu menganalisis, ya, hubungan antara sistem organ tubuh manusia dengan aktivitas sehari-hari dan cara menjaganya, ya. Yang kedua, dengan melalui percobaan. Nah, anak-anak, ya, dapat menganalisis antara frekuensi, ya, frekuensi pernapasan saat istirahat dan saat setelah beraktivitas. Tujuan yang ketiga adalah, ya, melalui analisis data, ya, melalui analisis data, ya, percobaan, anak-anak bisa, ya, menyimpulkan frekuensi pernapasan saat istirahat dan pernapasan saat setelah beraktivitas, ya. Terus, nah, saat aktivitas dan saat beristirahat tentunya napas kita berbeda. Saat kalian duduk diam, napas akan terasa lebih lambat. Sedangkan saat beraktivitas, napas akan terasa lebih cepat. Nah, Ibu ada gambar. Ini gambar apa? Gambar orang berlari. Sedangkan yang ini, nah, mana di antara gambar ini yang membutuhkan napas lebih banyak? Iya, orang berlari lebih banyak membutuhkan napas. Sedangkan orang tertidur lebih sedikit membutuhkan napas atau napasnya bergerak secara lambat, ya. Sekarang kita masuk pada bagian materi pembelajaran, ya. Ibu mau mengajak dulu kalian melakukan aktivitas ringan, ya. Aktivitas ringan, coba semuanya berdiri. Nah, semuanya berdiri. Ibu akan mengajak kalian lari di tempat selama 1 menit, ya. Selama 1 menit. Oke, ayo kita mulai. Lari di tempat selama 1 menit. Baik saja. Lari di tempat. Sekarang pegang dadanya. Apa yang kalian
Tentunya karena kalian merasa kalian secara sadar bernapas, berarti kalian harus tahu ya organ mana yang digunakan untuk bernapas. Nah, yang pertama tadi ada apa? Hidung. Ada yang namanya hidung. Nah, hidung, di dalam hidung. Nah, saat kalian berjalan-jalan, nah bayangkan ya, saat kalian berjalan-jalan, kemudian di jalan ya, tiba-tiba ada truk pasir lewat. Kemudian membuat jalanan berdebu. Saat jalan berdebu, nah apa yang kalian lakukan? Iya, apa lagi? Iya, menutup hidung dan mulut. Ada lagi? Iya, memakai masker. Ada lagi? Ada lagi? Jupiter? Ya. Saat jalanan berdebu, yang kita lakukan adalah menutup hidung dan mulut ya. Mengapa kita menutup hidung dan mulut? Biar tidak masuk debu. Iya, biar hidung kita tidak masuk debu ya. Namun ya, setelah kita menutup hidung dan mulut, tetap saja masih ada debu yang masuk. Beruntungnya hidung kita memiliki apa? Cairan dan bulu. Iya, cairan dan juga bulu hidung. Atau nama ilmiahnya yaitu rambut-rambut halus pada hidung ya. Nah, hidung merupakan tempat masuknya dan tempat keluarnya udara. Nah, yang kita hirup adalah apa? Oksigen masuk lewat mana? Nah, lewat hidung dulu dia masuk ya. Kotoran-kotoran di dalamnya itu yang masuk bersama oksigen akan disaring oleh apa? Ya, oleh cairan dan juga rambut halus pada hidung ya. Sehingga itulah yang membuat kotoran ada dalam hidung ya. Nah, kemudian yang kita hembuskan adalah apa? Karbon dioksida. Yang kita hembuskan karbon dioksida, kemudian dihembuskan lewat apa? Nah, dihembuskan lagi lewat hidung, bisa juga lewat mulut. Tetapi yang biasanya terjadi adalah lewat hidung karena hidung adalah saluran pernapasan. Nah, setelah hidung akan ada apa lagi? Iya, paring. Setelah hidung ada paring ya. Nah, udara tadi yang masuk lewat hidung ya akan diteruskan kemana? Faring. Nah, faring merupakan hulu kerongkongan. Hulu kerongkongan di dalam sana ya, kita tidak bisa melihatnya ya. Nah, coba lihat gambar ini. Nah, di sini di hulu kerongkongan inilah yang disebut dengan faring. Ingat, organ pernapasan yang kedua adalah faring. Nah, di faring inilah udara. Nah, di faring udara akan bertemu dengan makanan dan minuman ya. Saat di faring, udara akan bertemu dengan makanan dan minuman. Setelah dari faring, maka kemana lagi? Iya, masuk ke tenggorokan.
sesak sehingga didoronglah oleh sensor batuk dengan cara batuk. Nah, maka dari itu hati-hati saat makan dan saat minum. Jika nasi tadi, bayangkan nasi tadi masuk ke saluran pernapasan, ya masuk ke dalam paru-paru nih, tidak bisa keluar, maka paru-parunya akan rusak. Jadi hati-hati saat makan dan saat minum. Kemudian lagi yang keempat masuk ke apa? Paru. Nah, di dalam paru-paru ada apa saja? Ada bronkus, ya. Kemudian ada apa lagi? Bronkiolus. Terus ada apa lagi? Alveolus. Bukan alvaro ya. Ada alveolus. Nanti tiba-tiba ada alvaro di paru-parunya ya. Nah, di dalam paru-paru ada namanya bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Nah, semua udara yang kita hirup ini masuk ke dalam paru. Melewati apa saja? Melewati hidung, tarik, ya, langsung masuk ke paru, ya. Tanpa paru-paru kita tidak bisa bernapas, ya. Jadi manusia bernapas menggunakan paru, ya. Manusia kita ini manusia atau bukan? Ya. Kita manusia bernapas menggunakan paru. Nah, di dalam paru-paru ya ada namanya satuan kecil, ya. Satuan kecil ini disebut dengan apa? Alveolus. Nah, paru-paru terletak di dalam mana? Rongga dada, di dalam sana ya, di dalam rongga dada kita. Nah, paru-paru manusia ada berapa? Ada dua. Paru-paru apa saja? Paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan, ya. Ingat, paru-paru ada berapa kali? Ada dua. Ada apa saja? Paru-paru apa? Paru-paru sebelah apa? Iya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Di dalam paru-paru ada apa, Ria? Ada apa? Bronkus. Ada apa lagi, Arfandi? Ada apa lagi, Aga? Iya, ada apa lagi, Yuvita? Di dalam paru-paru? Iya, ada alveolus. Satu lagi. Apa beda selain bronkus dan juga alveolus? Apa? Bronkiolus. Ingat, di dalam paru-paru ada bronkus, ada bronkiolus, dan ada alveolus. Terus
energi yang diserapkan oleh tubuh itu terpenuhi. Nah, kemudian gas yang tidak digunakan oleh tubuh maka harus dikeluarkan. Gas apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida atau CO2. Nah, bisa juga, nah karbon dioksidanya itu tidak keluar lewat hidung atau mulut, tapi lewat mana? Lewat mana? Lewat anus. Ya, lewat anus kita. Anus itu adalah tempat kita buang kotoran kita. Ya, dalam bahasa IPA-nya ya, pantat kita ini disebut dengan anus. Dengan cara keluarnya seperti apa? Ya. Nah, makanya saat CO2 itu tidak dikeluarkan lewat mulut atau lewat hidung, yang terjadi lewat mana? Lewat kentut. Ya. Kemudian ya, dalam alveolus tadi ya, ingat ya, dalam alveolus terjadinya pertukaran gas. Nah, lalu yang kelima apa lagi? Yang kelima apa? Diafragma ya. Diafragma ini adalah otot ya. Otot ya, bukan otot ini ya. Bukan otot ini. Kalian kan biasanya sebut ini. Besar otot saya. Bukan itu ya. Tapi otot diafragma. Otot diafragma ini ada di dalam rongga dada. Nih, lihat gambarnya. Nah, yang bergaris merah ini disebut dengan diafragma. Diafragma ini adalah sukatan atau pembatasan ya. Pembatas dari rongga perut dan rongga dada. Ya, contohnya misalnya seperti itu. Anggap saja diafragma itu dinding yang sebelah itu ya. Nah, di sebelah sini adalah rongga dada. Sedangkan di sebelah sana di kelas 2 itu adalah rongga perut. Nah, seperti itulah diafragma ya. Diafragma ini adalah pembatas antara rongga apa? Ya, rongga dada dan juga rongga perut. Ya. Nah, saat paru-paru ya, saat kalian menghirup napas, apa yang kalian rasakan dengan dada kalian?
penyakit genetik ya. Dia penyakit turunan yang diturunkan dari orang tua. Wah, di sini ada punya penyakit asma? Nah, kalau yang punya berarti kedua orang tua kalian salah satunya adalah mengidap penyakit asma ya. Jadi dia tidak bisa menular, tapi harus tetap waspada. Terus yang ketiga itu ada penyakit bronkitis ya. Penyakit bronkitis itu adalah peradangan pada apa? Pada apa? Pada bronkus. Nah, pada umumnya ya, bronkitis ini ya diciri-cirikan dengan batuk berdahak ya. Batuk berdahak, kemudian batuk dahaknya itu bisa berubah warna ya. Dari yang tadinya cuma batuk dahaknya warna bening ya, kemudian kuning, kemudian bisa jadi hijau. Jika saat udah hijau berarti penyakit bronkitisnya sudah parah ya. Jadi jangan sampai kalian dekat-dekat sama orang yang punya penyakit bronkitis yang batuknya secara berlebihan ya. Saat orang tidak batuk, dia musim batuk, dia batuk juga. Saat tidak musim batuk, dia tetap batuk. Nah, itu yang biasanya disebut dengan bronkitis. Pernah tidak kalian orang seperti itu? Biasanya yang mengalami penyakit bronkitis ini adalah orang tua. Lalu yang keempat ada namanya penyakit tuberkulosis atau yang biasa kita sebut dengan TBC. Penyakit TBC ini sangat menular. Nah, jadi kalau kalian tahu ada orang kena TBC, jangan dekat-dekat. Apalagi minum atau makan bersama dengan orang tersebut. Misalnya biasa nih kan kita nih mau minum gelas yang udah dipakai dia tidak boleh kita pakai, takutnya menular. Nah, sekarang terus ada lagi. Nah, pada tahun 2019 ada namanya penyakit apa? COVID-19. Nah, penyakit COVID-19 juga gangguan pada pernapasan yang terjadi di negara kita Indonesia ini pada tahun 2019. Nah, setelah mempelajari, mengetahui ini ya gangguannya, maka ada cara untuk merawatnya ya, merawat sistem pernapasan ya, menjaga sistem pernapasan ya. Nah, yang pertama itu dengan cara apa? Vaksin. Yang pertama dengan cara menjaga tubuh dan lingkungan tetap bersih. Vaksin boleh juga ya. Yang pertama tubuh dan lingkungan ya harus
Ada hidung, apa lagi? Terus? Nah, terus? Nah, sampai satu lagi apa? Terus ada namanya mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama apa? Tarik nafas. Terus? Ya, oksigen dengan apa yang bertukar? CO2. Terus? Hembuskan napas. Ada gangguannya juga. Apa gangguannya? Flu. Apa lagi? Asma. Terus? Terus apa lagi? TBC. Terus? COVID-19. Dan ada juga menjaga sistem pernapasan kita. Bagaimana caranya? Tubuh dan lingkungan harus bersih. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Vaksin. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Nah, Ibu akan mengajak kalian melakukan percobaan untuk menghitung frekuensi nafas ya. Frekuensi nafas saat istirahat dan saat melakukan aktivitas. Ya, Ibu akan membagikan lembar dulu. Kemudian Ibu akan bagi kelompoknya ya. Ibu bagi kelompok. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, perhatikan dulu ya. Tulis terlebih dahulu ya. Nama kelompok, anggota kelompok. Tujuan percobaannya apa di situ? Coba dibaca. Tujuan percobaan. Dan setelah beraktivitas. Nah, nanti kalian membandingkan ya. Kalian melakukan percobaan yang pertama. Duduk dulu ya. Duduk, tenang, menarik nafas. Menghirup nafas dan menghembus nafas dihitung 1 kali. Nah, nanti ada yang melakukan percobaan, ada yang menghitungnya, dan ada yang menghitung 1 sampai 30. Nah, kemudian hasil dari pernapasan tadi yang kalian dapatkan dikalikan 2 ya. Setelah selesai yang istirahat, yang duduk tenang, lanjutkan dengan yang lari di tempat ya. Nah, dihitung juga. Ada yang menghitung, ada yang berlari, dan ada yang menghitung 1 sampai 30. Hasilnya juga sama dikalikan dengan 2. Sudah paham? Ya, sekarang boleh dikerjakan cepat. Nabi. Ayo lakukan. Ini siapa yang duluan? Melakukan percobaan.
Udah? Kelompok 2 udah? Kelompok 3? Tunggu dulu ya semuanya. Kelompok 2 udah? Kelompok 1? Apakah udah selesai semua? Belum. Balik. Kelompok 1 udah? Oke, kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1. Yang lain dengarkan ya. Kami dari kelompok 1. Nama anggota kelompok Felix Alvaro Anggun Firly. Nama siswa Felix Alvaro Firly Anggun. Frekuensi napas hati 100 menit. Felix 12, Alvaro 10, Firly 13, Anggun 17. Frekuensi napas setelah aktivitas per menit. Felix 15, Alvaro 11, Firly 19, Anggun 19. Kemudian frekuensi pernapasan menjadi cepat karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi. Sudah? Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silakan tanya. Saat aktivitas, napas lebih cepat atau lebih lambat? Cepat. Iya, kelompok mereka menjawab saat beraktivitas, maka nafas menjadi lebih cepat. Bagaimana semuanya? Sudah puas? Beri tepuk tangan untuk teman-teman ya. Sekarang kelompok 2. Yang lain dengarkan. Nama kelompok 2. Anggota kelompok Fanya Yupita Bagas Aga. Nama siswa Fanya Yupita Bagas Aga. Frekuensi napas saat istirahat per menit. Fanya 22, Yupita 16, 12, 16, Aga 14. Frekuensi napas setelah aktivitas per menit. Fanya 30, Yupita 16, Bagas 12, Aga 16. Kesimpulan, setelah melakukan percobaan kami menyimpulkan bahwa aktivitas fisik membuat frekuensi pernapasan kita menjadi cepat karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi. Sudah? Ya, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Nah, ada yang ingin ditanya dari kelompok lain? Tepuk tangannya kalau ada. Kami saat sedang istirahat, napas lebih cepat atau lebih lambat? Ya, banyak silakan dijawab. Saat
Ikuti napas saat istirahat per menit. Chelsea 52, Gloria 60, Alfandi 58, Nadir 48, Cia 42. Ikuti napas setelah aktivitas per menit. Chelsea 20, Gloria 28, Alfandi 28, Nadir 27, Cia 18. Aktivitas kesimpulan. Setelah melakukan percobaan, kami menyimpulkan bahwa aktivitas fisik membuat fungsi pernapasan kita menjadi agak cepat karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi. Ya, itu presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada? Kelompok 1 menyatakan saat beraktivitas nafas lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Ya, saat beraktivitas napas akan lebih cepat. Ya, itu jawaban mereka. Bagaimana, Feli? Puas. Ya, puas. Kalau sudah puas, silakan duduk kembali ke kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah tadi belajar materi yang panjang, terus melakukan percobaan yang ringan, ya, sekarang waktunya kita untuk ice breaking terlebih dahulu, ya, yaitu menyanyikan lagu Sistem Berpasangan. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Nah, ya. Kemudian ayo kita mulai
istirahat ya. Terus, nah pesan ibu ke depannya ya. Semoga apa yang ibu sampaikan pembelajaran hari ini ya bisa bermanfaat bagi kalian ya. Dan juga kalian bisa menerapkan cara menjaga sistem pernapasan di kehidupan kalian sehari-hari. Dan kalian juga tahu sekarang ya, saat kalian bernapas, saat kalian beristirahat, artinya napas kalian lebih lambat. Saat beraktivitas, napas kalian lebih cepat. Ya, kalian sudah bisa membedakan itu ya. Kemudian pelajaran kita cukup sampai di sini. Ya, sekarang dikemas dulu peralatannya. Peralatan tulisnya silakan dikemas. Masukkan ke dalam tas. Sampah yang ada boleh dibuang dulu. Ini sampah kok belum banyak. Nah, tadi kita belajar, itu awal pembelajaran kita melakukan doa, dan akhir pembelajaran juga kita harus melakukan doa. Nah, ibu meminta bantuan Fanya lagi untuk memimpin kita dalam doa. Fanya silakan maju. Sebelum kita pulang, Baik, terima kasih dan selamat pagi.